Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran arus modal asing dan uang luar negeri. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Ramadhani, NPM 191872030061. Saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Selanjutnya, transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua, transaksi kredit. Transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Selanjutnya, tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antara negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Selanjutnya, yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit negara pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut dan sebaliknya. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa for exchange budget. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Dan yang terakhir, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Statistik neraca pembayaran diperlakukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor-impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu komponen neraca pembayaran. A. Transaksi berjalan atau current account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek
atau mencatat transaksi ekspor impor barang dan jasa yang meliputi 1. Ekspor dan impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang-barang dan jasa yang diperlakukan sebagai kredit. Impor barang-barang dan jasa diperlakukan kembali sebagai debit. Yang kedua, net investment income. Tingkat bunga dan dividen diperlakukan sebagai jasa karena mempresentasikan pembayaran untuk penggunaan modal. Yang ketiga, net transfer atau transfer unilateral meliputi bantuan luar negeri, pemberian-pemberian dan pembayaran lain antara pemerintah dan antar pihak swasta. Yang keempat, transaksi berjalan merupakan ukuran posisi perdagangan internasional yang luas. Yang kelima, transaksi berjalan umumnya digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NPM 026. Neraca modal atau capital account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan real estate di suatu negara yang meliputi yang pertama, arus modal masuk tercatat sebagai kredit karena suatu negara menjual aset berharga kepada pihak asing untuk memperoleh uang tunai. 2. Arus modal keluar tercatat sebagai debit karena suatu negara membeli aset berharga dari pihak asing atau luar negeri. 3. Transaksi-transaksi neraca modal diklasifikasi sebagai investasi portofolio langsung atau jangka pendek. Yang keempat, untuk dapat membeli aset luar negeri diperlukan valuta asing. Dengan demikian, arus modal neto menggambarkan demand terhadap valuta asing. Cadangan devisa negara atau official reserves account mengukur perubahan-perubahan dalam cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas keuangan suatu negara. Hal ini mencerminkan surplus atau defisit transaksi-transaksi ekonomi, neraca berjalan, dan neraca modal suatu negara yang dihasilkan dengan cara mencari nilai selisih atau netting dari cadangan aset dan cadangan hutang. Cadangan devisa terdiri dari cadangan internasional yang terdiri dari emas dan aset luar negeri yang dapat diperdagangkan. Peningkatan dalam tiap aset tercatat sebagai debit penurunan. Cadangan aset tercatat sebagai kredit. Fungsi neraca pembayaran sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat, mengenal jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Manfaat neraca pembayaran yang pertama, membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negari dan penduduk luar. 2. Mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. 3. Mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. 4. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. 5. Indikator yang akan dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan bantuan keuangan. 6. Indikator fundamental ekonomi selain tingkat inflasi, pertumbuhan GNP, dan sebagainya. 7. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi
internasional terhadap pendapatan nasional, mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Sedangkan investasi kita ke luar negeri dan pinjaman yang kita berikan kepada pihak luar negeri dicatat dalam arus keluar. Sebagian besar pinjaman luar negeri yang diperoleh pemerintah berasal dari sebuah konsorsium bernama Consultative Group for Indonesia atau CGI yang sebelumnya bernama Intergroup on Indonesia atau IGGI. Manfaat tersebut antara lain penurunan biaya bunga APBN, sumber investasi swasta, pembiayaan Foreign Direct Investment atau FDI, dan kedalaman pasar modal. Sementara risikonya adalah terjadinya pembalikan, tekanan penguatan rupiah dan gelembung ekonomi. Pemerintah perlu lebih aktif lagi untuk mendorong perusahaan swasta untuk masuk bursa lewat penawaran saham perdana atau IPO atau rights issue. Kemudian memperbanyak penerbitan obligasi negara dengan berbagai macam seri dan jangka waktu. Tahapan dalam neraca pembayaran. 1. Setiap negara cenderung memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayarannya, dari negara debitur muda hingga negara kreditur madya. 2. Negara debitur muda, di mana pada tahapan ini suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Selisih di antara keduanya ditutup melalui pinjaman luar negeri sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. 3. Negara debitur madya, di mana pada tahapan ini neraca perdagangan suatu negara telah surplus tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadi saldo neraca modalnya kurang seimbang. 4. Negara kreditur muda, di mana pada tahapan ini suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa, bahkan negara meminjamkan uang kepada negara-negara lain. 5. Negara kreditur madya, di mana pada tahapan ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Masalah dalam analisis neraca pembayaran. Seringkali mengabaikan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Contoh, investasi di luar negeri dianggap menambah defisit neraca pembayaran karena menyebabkan terjadinya aliran modal keluar. Demikian juga, pemberian bantuan dari negara lain akan menambah defisit neraca pembayaran. Padahal kebanyakan bantuan, terutama dari negara maju, berupa bantuan dalam bentuk uang yang dibelanjakan di dalam negeri ataupun bantuan terikat yang artinya bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh negara pemberi bantuan. Defisit ataupun surplus di dalam transaksi yang sedang berjalan tidak perlu dikhawatirkan selama defisit atau surplus tersebut diimbangi dengan aliran modal masuk atau keluar dalam jumlah yang sama. Arus modal masuk. Besarnya arus modal masuk ke Indonesia sebagai akibat pertumbuhan perekonomian yang tetap terjaga dalam beberapa tahun terakhir harus dapat dimanfaatkan untuk menandai proyek-proyek jangka panjang. Mengelola arus modal masuk atau capital flow ke dalam kawasan merupakan sebuah tantangan yang sulit yang dihadapi negara-negara emerging market seperti Indonesia karena dapat membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan. Bank Dunia dan IMF sebagai langkah yang tepat. Neraca modal yang menggambarkan arus keluar masuk devisa yang bukan merupakan pembayaran atas barang atau jasa. Arus devisa yang dicatat di neraca modal ialah devisa dalam arti arus modal masuk, baik berupa dana investasi maupun pinjaman atau utang luar negeri. Investasi dan pinjaman dari luar negeri merupakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Rahayu, NPM 042. Saya akan melanjutkan materi utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia
dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah. Termasuk dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri. Selanjutnya, utang luar negeri 2014. Utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Januari 2014 tercatat USD 269,3 miliar, sehingga tumbuh 7,1%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2013 sebesar 4,6%. Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan posisi ULN sektor swasta sebesar 12,2% menjadi USD 141,4 miliar. Sementara itu, posisi ULN sektor publik tumbuh sebesar 1,9% menjadi USD 127,9 miliar dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya. ULN sektor swasta hanya tumbuh 0,6%, sementara ULN sektor publik meningkat 3,5%. Untuk ULN swasta, peningkatan pertumbuhan terjadi pada ULN sektor finansial dan sektor pengangkutan dan komunikasi. ULN sektor swasta terutama terarah pada 5 sektor ekonomi, yaitu sektor keuangan atau pangsa 26,5% dari total ULN swasta. Sektor industri pengolahan atau pangsa 20,4%, sektor pertambangan dan penggalian atau pangsa 18,1%, sektor listrik, gas, dan air bersih atau pangsa 11,6%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi pangsa 7,6%. Dari kelima sektor tersebut, 2 sektor yaitu sektor keuangan dan sektor pengangkutan dan komunikasi mencatat kenaikan pertumbuhan pada Januari 2014, masing-masing sebesar 11,1% dan 5,8% dari bulan sebelumnya sebesar 5,7% dan 4,4%, sementara 7% itu pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 20,4% dan 11,7%, lebih lambat dari 26,1% dan 12,1% pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, ULN sektor listrik, gas, dan air bersih masih mengalami kontraksi sebesar 1. Bank Indonesia memandang perkembangan ULN tersebut masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor internal, tercermin pada posisi ULN Januari 2014 yang cukup terkendali di level 30,8% dan PDB. Peningkatan pertumbuhan ULN Januari 2014 antara lain tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan ekonomi, termasuk melalui utang luar negeri. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN Indonesia, terutama ULN jangka pendek swasta, sehingga tetap optimal mendukung perekonomian Indonesia. Dari materi tersebut, kesimpulannya adalah neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran
mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Perekonomian di Indonesia harus cepat ditanggapi, terutama pada utang luar negeri. Utang Indonesia dimulai sejak tahun 1945. Solusi yang mesti dilakukan adalah meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan Indonesia, pedesaan, dan pemberian modal usaha kecil seluasnya, taat membayar pajak, dan digunakan untuk hal yang semestinya. Pengembangan sumber daya berkualitas, menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.